Oke, kita mulai ya. Kita lihat bersama, mudah-mudahan bisa sukses. Kalau enggak, nanti saya ulang. Ini share file dari Anissa. Ya, ini soalnya sama si Anissa ini ya. Kita cek dulu, laporan jurnal dia sudah buat. Laporan buku besar dia sudah buat. Nah, nanti ada yang belum tampil. Ini bukan salah ya, tetapi kolomnya terlalu kecil, nanti bisa di-setel. Kemudian dia buat dalam satuan apa ini? Ada satuan apa nih, Anissa? Dolar seharusnya, Pak. Dolar, oke. Nggak apa-apa. Oke, ini punya Anissa ya. Nanti punya yang lain nanti jangan dihapus ya. Nanti ini punya si Anissa aja. Nanti latihan Anda yang kemarin disambung. Ya, bisa dipahami ya. Jangan dihapus punya masing-masing. Ini hanya sebagai contoh, saya ngambil dari punya si Anissa. Yang ini saya anggap sudah benar. Nah, sekarang kita mau melanjutkan pembuatan laporan laba rugi. Ya, bagaimana caranya? Nah, saya akan tuntun. Ya, sebentar. Saya lihat juga dulu supaya mudah-mudahan saya tidak grogi, tidak salah. Red. Query dulu. Query ini disorot semuanya. Add, close. Nah, ini kita buat ya. Sebelum terset ya. Kan share screen-nya, Pak. Sering lupa. Oke, saya close ini kembali. Sudah kelihatan ya? Nah, sekarang lihat script, query design, ini disorot semuanya, kemudian di add. Nah, ini saya close. Nah, ini kita ambil nomor perkiraan yang di jurnal. Nama perkiraan yang di tabel perkiraan. Kemudian kembali ke jurnal. Oke. Lalu ini saya buat kriterianya. Ini boleh aja dulu ya, mau ini the total dulu. Terserah mau bagaimana action Anda. Ini total sudah keluar sum, lalu di sini kita mainkan rumus ya, klik kanan lalu klik build, klik kali, kemudian double klik tabel, kemudian tabel bantunya double klik. Hati-hati jangan sampai ternaik pula debit kredit, double klik untuk nilai. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Sebelum saya lanjutkan, untuk mencari apa namanya query pendapatan, kodenya 4 bintang ya, bintangnya 1 aja. Oke, kita simpan, save, query pendapatan. Nah, oke, tadi ada di sini yang masih EXPR 1 ya, ini bisa diganti dengan pendapatan. Sorry. Nah, pendapatan. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, lalu ini kita save kembali, lalu kita run. Nah, ini sudah muncul. Ya. Nah, ini dalam satuan dolar kata si Anissa. Oke, ini untuk query pendapatan. Saya akan lanjut untuk query ini. Query apa? Query biaya. Sorot sama dengan tadi caranya. Ya, add, close, turun. Ambil lagi nomor perkiraan di jurnal, ambil lagi nomor perkiraan di perkiraan, ambil lagi jumlah di jurnal. Sama dengan yang tadi lagi, atau saya balik. Di sini saya mainkan kriteria, karena biaya, kriterianya 5 bintang. Ya, akan masuk semuanya nanti, baru saya totalkan di sini. Jadi saya balik caranya tetap hasilnya akan sama. Nah, ini seperti ini, bintang, tabel, bantu, double klik. Oke, ya ini sudah 5. Lalu di sini tidak kelihatan adanya, geser dengan panah atau dengan mouse. Lihat di sini ada yang muncul lagi. EXPR-nya kita buat biaya. Nah, nama variabelnya biaya, apa tadi pendapatan. Ini kita simpan, query angka 1 buang, biaya. Oke. Oke, saya run. Nah, ini sudah keluar semua kelompok biaya. Ya. Nah, sekarang bagaimana ini bisa kita buat laporan rugi labanya. Perhatikan ya, ini sudah ada 2, saya close. Ini juga saya close.
Nah, sekarang membuat laporan laba ruginya, create report wizard, ambil dari query pendapatan, ini dipindahin semua, saya next, ya. Kemudian, ini mengganggu kadang-kala. Nah, ini karena di posisi di atas kita kembalikan dia supaya sejajar. Next, kemudian next lagi. Ini tetap tabular, ini tetap Android, next. Nah, ini pilihannya terserah Anda, mau ini atau yang lain nanti silakan. Nah, kemudian next, ini buat laporan laba rugi. Nah, finish. Oke, keluar ini baru. Biayanya belum, jadi caranya seperti itu. Kemudian ini kita desain view. Nah, kita buat total pendapatan ini dengan cara klik text box, letakkan di sini. Ya, ini boleh dibiarkan sementara, lalu ini kita buat sama dengan sum buka kurung peta ya, ada kurung awalnya peta. Besar kecil tidak ada masalah. Ini. Nah, ini saya geser sejajar dengan di atas. Ini saya kasih warna kuning supaya Anda paham melihatnya. Oh, tulisan yang kuning. Ini saya kuningin lagi. Ya. Ini dibiarin aja. Sebenarnya ini nanti kita buat total pendapatan. Ya, oke. Ini sudah dipilih juga. Ya, nanti satuannya rupiah atau apa silakan aja. Nah, sekarang ini baru kelompok pendapatan. Untuk nambah kelompok biaya, ini kita klik lihat tombol share atasnya subform report ya, sub report. Klik di sini, letakkan di bawah ini. Nah, ini otomatis seperti ini. Lalu ambil nanti next dulu. Kemudian cari tabel query, bukan tabel ya, query biaya seperti ini. Kemudian pindahin semua, next lagi. Nah, ini pilihannya dibiarkan aja ini di sini, tapi kita ambil none tulisannya, next. Ini dibiarkan aja query biaya sub report, nggak masalah, finish. Nah, jadi tampilnya seperti ini. Nah, Anda nggak usah bingung, biar aja seperti itu dulu. Lalu yang saya tarik, ini tarik ke bawah. Ya. Nah, kemudian ini saya tarik ke bawah. Nah, supaya kelihatan ini semuanya. Ya, ini ada yang nggak kelihatan, ini mana nih? Nah, itu dia. Oke. Tapi ini saya kecilkan, karena ini nomor perkiraan kecil. Nah, sudah ketemu dia, sehingga saya ajarkan dengan yang di atas nanti. Ini saya geser ke kiri. Sorry. Ya, ini boleh di kiri atau di kanan, tidak masalah itu. Oke, sekarang kita mainkan rumus untuk yang ini. Rumusnya kita cari total biaya dulu. Berada desain, text box, letakkan di sini. Nah, rumusnya apa yang kita buat di sini sama dengan sum buka kurung perawal peta lagi ya. Biaya huruf besar kecil tidak ada masalah, tidak pengaruh. Oke. Ini saya rapikan ke kiri, saya kasih warna lagi. Nah, kemudian ini yang saya ganti total biaya. Nah, ini kira. Oke. Nah, lalu ini saya tambah lagi. Mencari selisih pendapatan dengan biaya. Kita ambil text box lagi. Nah, inilah yang dikatakan dengan laba rugi. Nah, ini kita buat rumus sama dengan, bukan sama dengan ya. Makanya tadi ini saya biarin teks 9. Teks 9, buka kurung ya, kalau enggak mau dia. Kurung seperti ini. Kemudian ditambah. Kenapa harus ditambah? Tolong diperhatikan.
Karena ini biaya ini di pendapatan kan di minus, jadi biaya di kredit, biaya di debit ya. Nah, maka lalu saya buat sum, buka kurung, ini kurung lagi, biaya untuk ini, ada yang salah, kurung awalnya salah. Nah, itu. Oke, dia kalau betul dia langsung. Ini close, ini sorry, saya kasih warna. Nah, ini kasih warna lagi, bisa. Nanti bisa Anda setel, nanti ini bisa di-setel lagi. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Close dulu, lihat laporan mana dia tadi. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini kerjaan siapa, si Anissa, mau benar atau enggak, itu nanti kita selesaikan dengan angka-angkanya. Ini contoh saya aja ya. Ini belum saya rapikan sehingga nah ini bersih berserak-serak nanti tinggal merapikan ya. Ini supaya saya ajar di sini, geser di atas, geser di bawah. Kira-kira benar hasilnya segitu, siapa Anissa? Pendapatannya minus 55.000. Kemudian apa namanya nih? Total biaya 39.100. Jadi kalau dikurangkan labanya berapa? Benar ya? Tunggu Pak, lupa Pak. Nah, itu nanti yang harus diselesaikan. Nah, kira-kira demo saya yang seperti tadi untuk cari laba rugi sudah paham? Nanti lihat di ananya lagi ya, di apa namanya? Di link YouTube saya. Oke. Nah, jadi itu sama nanti pekerjaan Anda akan seperti itu dengan contoh soal masing-masing. Ini kalau tidak salah ini sudah oke ini. Nah, sekarang apa lagi? Kok ada yang ada ya? Ganda. Oke, saya lanjut ya. Nah, saya agak terkendala di laba rugi, tapi nanti kalau saya ulang lagi nanti. Sekarang kita lanjut aja dulu. Di laba rugi di perubahan modal. Nah, perubahan modal formatnya tentu modal awal yang ada tadi dikurang modal kurang privé ditambah laba rugi, gitu enggak? Ya begitu, siapa yang ada nih? Winda, si Anissa aja. Winda, ada suara kamu enggak, Winda? Halo Winda. Iya Pak. Kok bergema ya? Oke, maksudnya paham ya? Kalau format pencarian perubahan modal, modal dikurang privé, lalu ditambahkan dengan modal awal. Ya enggak? Ya begitu. Iya Pak, pendapatan. Ya pendapatan kurang ini kan sudah. Bentar, saya lihat dulu laba. Saya sudah ada, cuman ini sudah campur dengan perusahaan dagang. Makanya saya enggak, yang saya kirim itu sudah campur dengan perusahaan dagang. Kita baru masih jasa. Jurnal Wiri biaya. Bentar ya. Modal. Bentar, sabar. Oke, sudah.
pendapatan Oke, saya lanjutkan. Create, ini ya, create query. Jangan anak suaranya biar aja. Add close sama dengan yang tadi lagi nama perkiraan, jumlah. Untuk modal kodenya 301 ya, Anissa. Iya, Pak. Mana dia nih? Benar enggak? 311 ini buat nih. 311. Nah, sama dengan yang tadi lagi. Desain total sum, buat lagi rumus seperti tadi, will, karena dia menjadikan hasil plus minusnya, bantu, oke. Oke, lalu ini sudah ganti yang ini, SPR1 ini ganti dengan modal. Ini simpan dengan query modal. Oke, selesai. Nah, lanjut untuk query privé sama dengan yang tadi. Query design, sorot, add, close, ambil nomor perkiraan, nama perkiraan, jumlah, lalu ini kodenya 312 ya, kalau tidak salah, benar enggak ya? Ya, 312. Lalu ini saya total lagi, kalau tidak ketemu detail, klik desain dulu, group, ambil sum, lalu di sini klik will, nah, sudah will, kali, klik double, bantu, ambil nilai, oke. Sama dengan yang tadi SPR itu ganti dengan privé. Oke, saya save query privé. Oke, ya selesai. Putaran. Nah ini 14 query modal tadi apa hasilnya? Sharean tadi. Nah 20. Oke, sabar. Kita cari query baru lagi. Bentar. Saya close ini semua. Query laba rugi. Ini saya ambil dari ini, perhatian ya. Ini ngambil dari query, enggak dari tabel lagi. Yang diambil query pendapatan. Nah, hati-hati ya, ini dari query, kalau ini dari tabel. Sudah itu dari query biaya, ini. Oke. Dari itu ini saya close. Ya, kemana dia nih? Saya ulang. Saya ulang lagi, nanti ada masalah. Oke. Query dulu. Ambil yang query-nya. Yang pertama, add dulu ini pendapatan.
Ya, pendapatan sudah itu biaya. Lalu saya close. Nah, ini dulu yang saya ambil, double klik. Kemudian biaya ada saya double klik, tapi ini saya buat nih ada pentotalan sum. Lalu di posisi sini, nah ini mainnya hati-hati ya, saya agak kalau sedikit agak pelan. Saya mainkan query SQL, lalu ini saya komakan. Nah, lalu ini rumus siapa ini? SQL. Ya, query pendapatan. Nah, ini dari sini di blok aja. Kopikan di belakang ini, lalu saya kurangi, ambil dengan sum of biaya. Ya, kurang sum of biaya, lalu as laba rugi. Oke, as laba rugi. Sampai di situ. Oke, saya save ini. Ini namanya laba rugi. Oke. Nah, ini harusnya tunggal dia. Kenapa 2 kali? Ini. Bentar ya, saya cek dulu yang lain. Minus 39 besar dia, padahal tadi laporan lebihnya berapa? 15. Berarti ini kan kurang, tapi tambah harusnya. Coba cek dulu. Tiga, 4. Pendapatan ini Anissa pakai saldo awal enggak nanya modalnya? Ya, soalnya pakai saldo awal enggak? Ya, Anissa? Enggak. Enggak, Pak.
Oh, pantasan. Ini ada satu awal ya. Oh, oke. Jadi saya ragu tadi kan kenapa ganda dia. Satu awal. Hmm. Ulang lagi query-nya ya. Ya, bagian itu. Dua, lalu, selesai. Dua, tiga, biaya. Oke, 8 GB sudah ketemu, tapi kok besar ya? 19. Oke, saya lanjutin aja dulu. Harusnya hasilnya seperti ini. Pilih satu, angkanya besar ya, sampai 400. Pendapatan pendapatan gimana? Sisa
agak terlena sedikit ya. Di contoh saya sudah ada sih seperti itu. Kok nggak mau ketemu dia ini. Kiri pendapatan kita ulang lagi. Oke, kiri modal mencari laba rugi pendapatan, lalu kurang biaya close. Ini saya remove ini begini, terus biaya sudah pakai sum tapi cari dulu. Tambah sum biaya as laba besar laba rugi. Oke, dan oke kita biarin aja dulu. Dapat laba rugi kita cari nah, lalu kita cari kiri perubahan modal ya. Ya, kiri perubahan modal diambil kiri modal dulu, kemudian kiri laba rugi, saya harus close. Kiri laba rugi terus kiri privé. Nah, kemudian ini saya close, ambil modal, kemudian laba rugi privé. Kemudian privé sudah SQL view. Kiri privé kiri modal, kiri laba rugi, kiri privé, lalu kiri laba rugi, laba privé. Tambah kiri privé as
tambah modal. Save. Query proses modal. Geseran. Oke. Terus kita buat reportnya lagi ya, report perubahan modal. Lagi diperhatikan, kita ambil query lagi. Query yang pertama itu query modal lagi, kemudian laba rugi, kemudian prepay, kemudian query tambah modal, tadi saya close, modal akhir apa rumus ini? Proses query proses modal. Ini, lalu ini, dan ini dibuat SQL view-nya, query proses modal. Tambah query proses modal, tambah modal. As modal akhir. Oh, sorry. Saya ada kacau lagi nih. As modal akhir. Modal akhir. Kok ganda dia berulang-ulang dia. Ini mungkin data si ini mungkin ya, saya belum pas ini. Kalau cara kerjanya sudah nih, atau nanti coba masing-masing Anda ya. Ini filenya juga sudah saya kirim tadi di WA ya. Ini kita tes karena lihat data si Anissa. Apakah seperti ini hasilnya? Oke, kita coba membuat reportnya. Report wizard, ambil query modal akhir. Dan semua next. Next saja. Next. Ini kolumnar diambil ya ke bawah. Next. Kemudian ini boleh. Ini laporan modal akhir.
Nah, berulang dia. Oke, nanti lihat yang saya kirim WA ya. Salahnya di mana data atau gimana ini. Jadi saya harus membuat seperti ini. Mungkin apa gitu. Ini modal. Nah, itu harusnya. Tapi ini ada yang pengulangan 2 kali. 2 kali dia harusnya berapa? Kok selisih dia ya. Tadi laba rugi kita berapa itu? 15.900. Sementara laba ruginya 9 ini. Beda dia. Oke, yang jelas teknisnya dulu ya. Saya sudah coba maksimal. Kalau yang benar juga sudah saya masukkan di WA Group. Nah, sekarang kita coba lagi untuk ini. Apa namanya? Untuk mencari laporan neraca lagi. Ini saya close. Create. Query. Sorot ini semua. Add. Wah, kacau lagi. Create. Query. Sorot. Add. Close. Kemudian ambil nomor perkiraan, jumlah. Ini boleh seperti tadi lagi, ambil dulu dari situ. Sum, dibuatkan lagi. Tambah lagi tabel bantu, nilai. Oke. Ini XPR-nya buat Aktiva. Oke, kita save. Query Aktiva. Oke, hasilnya ini semua. Kenapa? Kita harus memblok dulu. Saya inginkan kembali, masih lepas. Kode Aktiva itu 1 semua ya. Oke, seperti itu. Kita run. Nah, ini sudah terblok ya. Save. Nah, saya lanjut query Pasiva. Add, close, sama dengan tadi nomor perkiraan, jumlah. Sama dengan tadi lagi, total. Ambil ini, lalu build lagi. Kali, tabel, bantu, nilai. Oke. Ini buat tadi Aktiva, sekarang Pasiva. Nah, kemudian ini kriterianya 2 bintang. Jadi yang cuaca angka 2 semua. Save, query, Pasiva. Oke, saya close, save, run. Nah, ini dia, termasuk ini aja. Jadi query Pasiva dan ini sudah. Lalu kita lihat laporan neraca lagi. Oke, kita lanjutkan laporan neraca. Mudah-mudahan bisa sukses, cuman angkanya yang saya ragu ya. Yang pertama diambil query Aktiva, mana dia? Ini kita pindahin semua, next. Pindahkan ini 1, next. Next lagi. Nah, ini biar tabula dan patriot saja, enggak apa-apa. Kemudian ini boleh diganti lagi yang lain, tergantung Anda nanti. Nah, yang aman. Ini
Di laporan neraca. Finish. Nah, ini udah kelihatan. Ya, saya ini kan desain. Ini rata kiri dan ini terlalu jauh. Oke, cukup sampai situ. Lalu kita di mana? Oke. Lihat text box lagi. Kita ini klik ini, letakkan di sini. Nah, ini dibuat sama dengan sum buka kurung aktiva buka kurung. Oke. Ini biar aja teks 9 ya, nanti diganti. Nah, sekarang kita sama yang tadi menambah wheel ininya. Ini sudah saya set dulu. Oke, ini tambahkan di sini. Nah, ambil seperti tadi lagi. Next dulu, baru pilih yang pasifa. Ini udah pasifa, pindahin semua. Next, ambil non. Next, ini biar aja seperti itu. Lalu pindahin ke bawah. Ini sudah ada pasifa. Ini bisa aja nanti dibuat pasifa ya. Tinggal ngapus. Tapi jangan sekarang dulu. Nah, sekarang ini yang saya sorot. Tarik ke bawah. Ini juga tarik ke bawah. Nah, jadi tariknya ya. Ini sudah kelihatan pasifa. Lalu kita sum juga pasifa dulu. Tekan di sini mana desainnya tadi. Nah, di sini pasifanya. Cobakan di atas. Ini terlalu besar. Saya setel dulu. Ini terlalu besar juga. Ini sudah sama dengan sum, buka kurung, buka ini, pasifa. Pasifa. Karena tulisannya sudah. Oke. Saya akan tarik ini ke bawah. Oh, sorry. Lalu saya Nah, ini soal posisi ya. Nanti di mana mau Anda tempatkan silakan aja. Kita ambil satu lagi, letakkan di sini. Lalu next lagi, ambil yang query modal akhir. Ini modal akhir saja yang di drop ya. Nah, modal akhir aja yang di drop. Next. Ini lagi. Finish. Nah, itu besarkan ke sini. Nah, ini kita setel. Modal akhir biar aja di sini judulnya. Ini saya geser ke apa? Lari sesuaikan ya. Tapi ininya kita geser ke kanan. Nah, yang itu di atas. Sehingga sama dengan ini nanti.
juga sama. Nah, sebentar. Supaya sama kita masukkan area. Ini saya buat text box-nya satu lagi untuk pasifa tadi. Sama dengan kita mau lihat teks 6. Kurang minus ya. Modal akhir total pasifa Oke, kita coba save, mudah-mudahan sesuai hasilnya. Teks 6, ada kesalahan saya. Teks 6 yang mana? Sorry. Rumusnya salah. Sum pasifa. Oke, kita tes lagi. Save. Pasifa juga yang salah lagi. Modal akhir 2 kali ya. 16.200 tambah 16.900 berapa Ana? Apa, Pak? 16.200 ditambah berapa itu? 16.900 dikurang ya? Kurang harusnya kan? Jadi minus 377 udah dia.
Coba kita cek lagi. Saya kesalahan angka mungkin ya. (16.200) ini benar. 28 masih kurang ya. Oke, saya sudah berusaha, saya tidak tahu datanya ini masih rancu saya ya. Tapi secara buku besar laba rugi tadi, lalu saldo neraca saldo benar. Tapi setelah kita proses untuk laporan perubahan modal dan laporan neraca hasilnya tidak balance. Nah, ini yang harus kita pahami. Lalu nanti tolong dicek lagi di ini, di yang sudah saya kirim di WA ya. Nah, di situ kita belajar bersama kembali. Nah, nanti saya akan usahakan, karena saya masih dalam keadaan masih pikirannya belum fix. Saya sudah ada yang siap itu. Nah, kita mengambil data dari teman Anda juga. Oke, sampai di situ ada pertanyaan dulu, sudah larut malam. Cukup sampai di situ dulu. Jadi Anda coba juga melanjutkan materi yang kemarin, buat laporan laba rugi dulu yang benar tadi sudah. Yang belum berhasil itu laba rugi, perubahan modal dan neraca. Tapi Anda bisa lihat contoh di WA yang saya kirim tadi, bukan link YouTube, tapi link YouTube-nya tadi apakah yang benarnya atau yang salahnya juga itu. Oke ya, nanti kita review lagi minggu depan atau hari apa nanti saya kirimkan yang benarnya. Cukup sampai di sini dulu. Isi absen jangan lupa ya, karena tadi siang saya juga tidak sempat membuka karena ada eksiden dengan anak saya, jadi tidak konsentrasi. Baik, Pak. Oke, sampai ketemu. Ya. Pak, berarti tugasnya apa, Pak? Tugasnya melanjutkan yang tadi, yang tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin kan baru sampai buku besar, laporan jurnal, laporan neraca saldo. Nah, lalu pekerjaan Anda lanjutkan membuatkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, itu kan tadi yang punya si Anissa Rana yang saya ambil. Saya nggak tahu persis juga, karena soalnya dan saldo awal tadi katanya. Ya kan? Dia langsung ke transaksi aja. Nah, angkanya dalam apa? Kecil dalam bentuk dolar itu, nggak masalah. Nah, nanti Anda kerjakan masing-masing Anda seperti itu, berdasarkan soal Anda kemarin. Paham maksud cerita saya? Dia bukan punya si Anissa pula yang dikerjakan. Si Anissa dia akan mengerjakan, melanjutkan punya dia. Anda juga akan melanjutkan punya Anda sendiri. Oke? Oke ya? Nah, ini itu tugasnya untuk 1 minggu. Mudah-mudahan dalam minggu ini akan ada correction yang benarnya, nanti bisa Anda terima filenya. Oke, sampai di sini. Absen jangan lupa ya, karena absennya tadi siang juga terlambat. Masih saya buka sampai jam 9 tadi itu. Sudah diisi atau belum tuh? Sampai setengah 10. Oke ya, sampai di sini dulu. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya. Pak, Oke, Pak. Ya. Pak, tugasnya berarti seminggu ya, Pak? Iya, seminggu. Oke. Udah di grup, Pak, kirim, Pak. Ya, kirim di grup aja, bisa saya mudah cepat download segala macam. Oke, Ya. Pak. Baik, Pak. Oke. Pak sembuhan apa, Pak ya, Pak?